2, yuk Bu Guru mau mengajak kalian untuk apa? Untuk menulis budaya positif, ya kan? Kesepakatan yang harus kita lakukan di semester 2 dan semester-semester yang akan datang. Sesuatu hal yang kita lakukan yaitu kebaikan. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke, semua setuju? Oke, terima kasih. Yuk, semua setuju. Ya, sekarang tulis kesepakatan atau budaya positif yang akan kita lakukan. Ayo, semuanya dapat apa yang harus kita lakukan yang baik-baik. Kebaikan apa yang harus kalian lakukan? Tulis di sini. Ayo, tulis di sini. Silahkan, kebaikannya tulis semuanya di sini. Ayo, semuanya apa yang harus dilakukan? Ayo, silahkan. Kesepakatan apa? Ya. Ya. Bu, berapa Bu? Terserah. Terserah berapa semuanya, kalian boleh menulis, silakan. Ayo, tulis semuanya budaya positif. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas ditulis. Yuk, setuju? Oke. Sudah, ayo silakan maju, ditempel di sini nanti kita anukan. Ayo tempel semuanya, tempel. Nanti Bu Guru ya mau milah-milah, silakan tempel, langsung duduk. Ya, duduk. Duduk. Ya. Oke. Terus langsung duduk. Langsung duduk. Oke, duduk. Oke, bagus semuanya. Bagus. Bagus. Ya. Ya. Ya, sudah ya? Belum? Sudah? Ayo sudah. Enggak apa-apa, Bayu duduk dulu, Bayu. Ayo duduk dulu. Ya, di sini ada tepat waktu. Tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya, betul? Oke, beribadah. Sholat duhur, tepuk tangan. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngomong kotor di sini. Tidak boleh melawan Bu Guru. Terus piket kelas, tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, di sini ada juga membuang sampah pada tempatnya. Terus datang sekolah tepat waktu. Tepuk tangan. Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat beribadah, sholat duhur, melaksanakan piket, tidak boleh ngomong kotor. Terus apa lagi? Menghargai teman. Terus tidak boleh main fisik, tidak beribadah, tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh membuli teman. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Terus tidak boleh terlambat, tidak boleh nakal. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ini ya kesepakatan kelas kita. Siap untuk dilaksanakan? Ya. Tepuk tangan buat kita. Keyakinan kelas sudah kita sepakati. Kita harus laksanakan semua ini seterus-terusnya mulai hari ini sampai lulus sekolah. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Selamat berjumpa lagi bersama kami di sini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Pada siang kali ini, perkenalkan
saya Bu Ayu Wayuni dan juga Bapak Rizky Imanda. Kami berdua adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember. Terima kasih atas Bapak Ibu rawuhnya pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu adalah bersukacita, senang ya atas undangan kami dalam seminar ini. Saya yakin ilmu yang akan kita pelajari dan akan khususnya saya dan Pak Rizky akan memberikan apa yang sudah kami pelajari di CGP, semoga bermanfaat. Terima kasih karena hari ini kami akan memberikan modul. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin bertanya-tanya ya, CGP ini apa sih? Nah, CGP adalah di sini adalah pendidikan kami, pendidikan calon guru penggerak. Di sini ada desain PKB Bapak Ibu masing-masing. Di situ 1 tahun yang lalu kami mendaftarkan CGP desain PKB kami. Alhamdulillah atas izin Tuhan kami lolos dan sekarang kami pada masa pendidikan CGP dan kami sudah melampaui 1 modul. Nah, di sini tugas saya dan juga Pak Rizky di sini adalah memberikan sedikit pengetahuan apa sih yang didapat dari CGP. Kok setiap hari pasti Bapak Ibu pasti melihatnya kok unik aja. Oh pasti. Nah, maka daripada itu di sini kami ada tugas diseminasi yaitu pengimbasan dari modul 1.1 sampai ke modul 1.4. Nah, di sini saya akan langsung saja saya akan mengundang Bapak Rizky. Di sini Bapak Rizky akan menerangkan poin-poin di modul 1.1. Jadi saya dan juga Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk belajar dan memahami isi modul 1.1. Mungkin waktu selanjutnya saya persilakan Bapak Rizky. Moga Bapak Rizky untuk menyampaikan materi 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Imanda, IGP 7 Angkatan 7 dari Kabupaten Jember. Ingin sedikit berbagi ilmu tentang apa yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 3 bulan. Saya bersama dengan Bu Ayi ini dalam satu kelompok dari Kabupaten Jember. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud saya untuk lebih minteri. Saya yakin Bapak Ibu di sini guru-guru hebat dan pastinya juga ilmunya juga sangat luar biasa. Di sini mungkin saya hanya sedikit berbagi apa yang sudah saya pelajari, mungkin berkenan atau mungkin bisa Bapak Ibu dengan terapkan di kelas. Nih, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita harus tahu dulu profil Kota Jember karena apapun alasannya pendidikan kita itu harus mengacu juga pada kabupaten kita. Dalam artian apa budaya-budaya yang ada di kabupaten kita sehingga sinergis antara ilmu yang diberikan dengan budaya yang ada di kabupaten kita. Profil Kota Jember, penerima anugerah kebudayaan kategori pemerintah daerah tahun 2016. Jember memang kaya, bukan hanya wisata dan makanan, juga dari seni budayanya yang biasanya disebut juga dengan budaya Pandalungan. Terus sejumlah atraksi menarik dan dari musik, seni dan budaya yang ditampilkan mampu menghebohkan masyarakat bahwa Jember kaya akan segala hal. Contoh ragam budaya Kota Jember, yang pertama adalah pahlawan Kota Jember. Terus kemudian budaya Pandalungan, bahasa Pandalungan, alat musik dan tarian tradisional, serta makanan minuman khas Kota Jember. Salah satu contoh pahlawan Kota Jember adalah Muhammad Sruji. Kita sudah sering mendengar istilah Muhammad Sruji.
lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1915, meninggal pada tanggal 8 Februari 1949. Beliau merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Ia gugur akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Nah, terus kemudian kearifan budaya lokal Kabupaten Jember itu adalah musik patrol. Ya, musik patrol adalah salah satu kesenian daerah yang menjadi warisan leluhur. Nah, kaitan antara konteks lokal yang musik patrol dengan pemikiran KHD dalam pembelajaran adalah ini. Pertama, Merdeka Belajar berpusat pada anak. Ya, Merdeka Belajar berpusat pada anak dan berkarakter. Lanjut. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pemikiran KHD, beliau sangat berperan sekali dalam bisa dibilang dalam membuat pendidikan Indonesia ini semakin maju. Walaupun beliau ini sudah tidak ada, tapi peranan beliau di masa lalu, karya-karya beliau di masa lalu sampai sekarang masih kita pakai. Ini adalah beberapa pemikiran dari KHD yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya lokal. Yang pertama, kodrat alam dan zaman, pembelajaran yang menyenangkan, sistem among, dan trilogi pendidikan Ing Ngaso Suntulodo, Ing Majo Manungkaso, Tuturi Handayani. Oke, ini saya jelaskan maksud dari kodrat alam. Bentar. Oke, saya jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan pemikiran KHD. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu karakter anak yang suka belajar dengan bermain. Terus zaman pengalihan dari budaya luar dan gadget. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Begini, kodrat alam, karakternya anak itu adalah bukan kita itu harus selalu memaksakan anak supaya mau dan nurut dengan apa yang kita kehendaki. Anak itu sebenarnya pola pikirnya masih bermain. Bagaimana kita mengolah anak supaya anak itu belajarnya tidak tertekan. Dalam artian, dalam setiap pembelajaran kita kaitkan antara belajar dengan bermain. Yang pasti supaya anak itu senang. Apapun alasannya, kalau anak itu dipaksa untuk belajar, saya yakin pasti setelah kalau nggak dipaksa, dia akan balik lagi kepada kebiasaannya. Kenapa? Karena dia terpaksa. Saya takut, akhirnya saya belajar. Saya takut, akhirnya saya belajar. Tapi dengan kodrat alam, karakter anak yang suka belajar dan bermain, kita kaitkan antara permainan dengan belajar. Jadi mereka belajar itu karena dari dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua, kodrat zaman, pengalihan dari budaya luar dan gadget. Dalam artian seperti ini, perubahan itu pasti. Kita nggak boleh dalam artian kudu seperti ini mulai zaman dulu sampai sekarang harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Apapun alasannya, perubahan itu wajib. Kenapa? Tanpa perubahan kita nggak akan berkembang. Dalam artian begini, pengalihan dari budaya luar dan gadget. Kalau zamannya dulu kita belajar hanya menggunakan papan tulis, kita hanya menggunakan media-media yang konvensional. Dengan adanya gadget dan budaya luar, kita harus mampu menciptakan suatu media di mana media ini satu yang pertama harus interaktif. Yang kedua, itu harus mengikuti era sekarang. Seperti misalkan kita menggunakan media seperti komputer, laptop, ataupun menggunakan viewer, nonton video. Kalau selama ini kan kita tidak seperti itu. Anak dijelaskan, anak diceramai, mengerjakan soal, anak dikasih tugas, kasih LKS dan seterusnya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya seperti apa? Jadi apapun alasannya, kalau hati ini sudah tidak senang, apapun alasannya, di dalam kelas mereka tidak akan belajar dengan baik. Artinya kita harus menciptakan suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Dalam artian jangan marah-marah terus, jangan sedikit-sedikit dikasih suatu punishment. Kita lihat dulu, anak ini kenapa kok bermasalah. Kalau dia ini bermasalah, apa yang melatar belakangi masalah itu kita cari. Nah setelah kita cari, kemudian kita cari solusinya. Nah, setelah kita tahu solusinya, baru kita ajak untuk belajar. Itu. Terus kemudian sistem among.
asih, memberikan perasaan, melindungi, mengayomi, dan menjadikan guru sebagai orang tua. Mengasah daya pikir murid agar lebih kritis. Untuk yang asuh, mengasuh murid dengan penuh keikhlasan agar tercipta generasi yang berbudi pekerti, yang luhur dan menyayangi sesama. Jadi seperti itu adalah sistem AMO. Jadi kita adalah orang tua di sekolah. Separuh harian dari anak-anak mulai jam 7 sampai jam 1 siang anak-anak ada di sekolah. Dan itu kita yang mendidik, baik itu tingkah laku, adab, dan ilmu pengetahuannya, itu kita yang mengasuh. Jadi peran guru sangat luar biasa. Terus kemudian yang terakhir adalah teknologi pendidikan. Hendaknya kita sebagai guru harus mampu menjadi contoh. Guru adalah contoh. Terus kemudian motivator dan support sistem dalam setiap kegiatan murid. Dalam artian guru ini adalah suatu yang sangat berperan penting dalam kesuksesan seorang anak. Yang pertama bisa sebagai motivator. Artinya jangan hanya menyuruh, kasih suatu motivasi supaya semangat belajarnya tinggi. Terus yang pasti jika mengalami suatu kesulitan, anak tolong dikasih support supaya anak ini bisa dibilang untuk motivasinya dengan support itu dia akan lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Oke, lanjut. Jadi menurut KHD, kebudayaan itu tidak memiliki sistem yang abadi, tetapi akan terus-menerus bergenerasi. Hal ini disebabkan karena bergantinya zaman pada setiap masanya. Dalam kegiatan di sekolah tentunya tidak lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan budaya lokal. Karena di dalam pengembangan budaya lokal di Jember, kita dapat memberikan melalui permainan tradisional maupun kegiatan lain yang masuk ke dalam kurikulum, seperti ekstrakurikuler. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh kegiatannya. Ini adalah alat musik patrol, ini Kas Jember, ini di TK Aba, Kecamatan Kaliwates. Ini luar biasa sekali kegiatan patrol, dalam artian begini, anak seusia TK, usia 5-6 tahun bermain alat musik, dan mereka itu sangat, saya lihat itu antusiasnya luar biasa. Dan saya harap pendidikan kita juga seperti itu, jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu untuk yang sesi 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Ayi. Monggo. Terima kasih Pak Rizky, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Rizky. Itu adalah 1.1 di sini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memang anak-anak juga bisa ya sesuai dengan apa yang kita mau. Ya memang anak-anak sekolah dasar masih anak ya, jadi mereka bisanya tuh belajar diselingi dengan bermain diselingi dengan belajar seperti itu. Itu yang mungkin harus kita ubah. Yang anak-anak harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi ketika mereka bermain, pasti mereka akan bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pelajaran yang ada. Oke, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang modul 1.2. Monggo, Mbak. 1.2 di sini adalah tentang nilai guru penggerak. Apa sih nilainya? Apa sih keunggulannya ketika kita mengikuti guru penggerak itu seperti apa? Nah, sebagai seorang guru penggerak kita harus mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai yang pertama adalah nilai mandiri, reflektif, berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan sih apa sih arti dari kelima nilai itu. Mandiri. Kita mandiri berarti kita mampu menciptakan suatu inovasi untuk anak-anak supaya anak-anak itu mau dan juga mengikuti dan paham dengan dan senang pada kita. Reflektif adalah ini. Apakah Bapak Ibu dan saya sudah melakukan reflektif? Reflektif di sini adalah ketika kita sudah melakukan pembelajaran, kita menilai dengan sesuai dengan porsinya anak-anak itu masing-masing. Terkadang mungkin yaudah tidak dikasih nilai, anak sudah pulang, berarti kan tidak mengadakan reflektif. Nah seperti itu. Dan yang ketiga adalah berpihak pada murid. Suatu hal yang rasanya itu kok iso kudu malem murid sih. Nah, tapi ingat kita di sini adalah mendidik
ya kita harus berpihak pada murid, karena murid adalah kita itu sebagai hambanya murid, namanya hamba. Berarti kan disuruh mau, nah seperti itu. Karena kita berpihak pada, bukan murid yang berpihak pada guru. Biasanya kan, kudu menurut Pak Guru, kudu menurut Bu Guru. Itu sudah tidak zaman saat ini. Mungkin waktu Bapak Ibu dan saya sekolah, katanya Bu Guru, aku harus seumpamanya, aku harus dipotong pendek. Padahal kenyataannya panjang atau pendek rambut mungkin itu tidak mempengaruhi keseharian anak-anak. Yang mempengaruhi itu adalah bagaimana pantas dan tidaknya. Jadi kita tidak harus anak itu mengikuti kemauan kita, tapi kita harus mengikuti kemauan anak. Selagi kemauan itu adalah positif, kita wajib untuk mengikuti kemauan anak tersebut. Dan yang keempat adalah inovatif. Nah ini inovatif. Kenapa sekarang guru-guru pada era masa ini harus inovatif? Bapak Ibu, kalau kita tidak inovatif, kita kalah. Walaupun kita ada di pinggiran, tetapi kalau kita mempunyai inovatif dalam pembelajaran, pasti kita akan unggul dalam segi nanti anak-anak outputnya dari sekolah kita. Inovatif ini karena apa? Sekarang sudah adanya banyak sosial media. Anak-anak nggak ngerti apa sih itu kubus, tetapi ketika anak itu bisa mencari di Google, dia pasti mengetahui itu kubus. Sebelum anak-anak tahu, dan juga terkadang pemahamannya cuma sebatas pemahaman dari satu arah. Ketika kita mempunyai inovatif, oh kubus itu berarti seperti ini loh ya. Ayo bagaimana kita biar tahu ini kubus ini bangun apa. Jadi kita saling memberikan pemahaman dan juga kita memberikan membangun itu, dan juga Pak Didi ya. Kalau biar tahu ini kubus berarti peraga. Kita membuat peraga biar anak-anak tahu oh kubus itu. Ketika ada kubus kita berinovatif. Oh ternyata antara pojok dengan pojok itu berarti rusuk. Oh dia itu D. Nah kan gitu. Tetapi kalau di Google rusuknya 12. Anak-anak bingung. Rusuk yang mana Bu? Nah kan kalau kita mempunyai inovatif, oh pokoknya sing pojok ketemu pojok itu berarti rusuk deh. Ayo dihitung. Nah berarti kan kita inovatif. Seperti itu. Ya. Dan juga kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah kita kolaboratif dengan anak-anak itu pasti. Kita kolaboratif dengan bapak ibu guru yang lain. Itu juga harus pasti di dalam satu sekolahan. Kenapa? Pembelajaran tidak bisa hanya satu guru yang berkompeten. Tetapi pembelajaran itu harus semua guru yang berkompeten, karena anak-anak itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berkesinambungan. Bukan berarti di kelas 3 pinter, itu hasil dari bapak ibu guru di kelas 1 dan di kelas 2. Nanti kalau anak itu sudah naik ke 4, 5, 6, itu juga dari hasil dari bapak ibu di bawahnya. Jadi saling berkolaborasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih maksimal. Dan yang ketiga adalah kolaboratif dengan wali murid. Nah ini hal-hal yang terkadang gak usah ngerti beno wis wong anake gini kan gitu ya. Tetapi ketika kita pada saat-saat di sini itu ada pembelajaran daring, mau gak mau kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan wali murid. Kenapa? Banyak anak-anak yang kecil, kelas kecil tidak bisa membaca. Bagaimana kita harus merangkul, mengkolaborasi wali murid untuk membantu belajar untuk membaca, kan seperti itu. Jadi kolaborasi di sini adalah dengan anak-anak, dengan bapak ibu guru, dan juga dengan wali murid. Betul, Mbak? Nah, peran guru penggerak di sini kita punya peran ini ya. Perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin, berarti kenapa kok menjadi pemimpin? Karena di dalam guru penggerak itu menciptakan atau tercipta guru yang tergerak. Kalau kita tidak tergerak, mana mungkin kita jadi pemimpin? Tergerak dulu hati kita. Setelah kita tergerak, pasti kita akan menggerakkan komunitas
komunitas, menggerakkan teman-teman kita, menggerakkan lingkungan kita. Ayo, yuk. Saiki kita itu excited untuk kemajuan anak-anak. Setelah itu kita menjadi coach atau menjadi istilahnya menjadi coach untuk bapak ibu guru yang lain. Kalau ada mungkin yang tidak paham, mungkin ada di antara ada yang bisa lebih cenderung ke matematika, mungkin ada yang lebih cenderung ke seni. Nah, antara seni dan matematika kita gabung, kita kolaborasi, pasti akan mendapatkan kolaborasi antar guru yang mewujudkan kepemimpinan peserta didik yang begitu luar biasa. Itu adalah hasil dari kolaborasi di dalam teman sejawat, yaitu Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada kekuatan nilai dari kelompok yang seumpamanya kita, dan ini mempunyai suatu ruang interaksi, yaitu seorang pengguru penggerak diharapkan mampu mendorong yang pertama pasti dirinya sendiri, yang kedua adalah melakukan perubahan, melakukan inovasi, ya. Setelah diri sendiri, inovasi diri sendiri pasti akan merembet ke orang lain. Orang lain siapa Bapak Ibu? Orang lain adalah teman sejawat. Percuma kalau jadi guru penggerak yang bergerak cuma dirinya sendiri, itu adalah percuma. Bagaimana upaya kita sebagai calon guru penggerak menggerakkan teman-temannya? Kenapa? Guru penggerak ini adalah suatu program Kemendikbud yang luar biasa. Kenapa? Dengan adanya guru penggerak di sekolahan ini tidak ada yang namanya aku, lo, gue, tidak ada. Karena tidak bisa. Jadi saling timbuk, tidak bisa. Ketika di satu sekolahan tuh ada yang tidak berbicara satu sama lain, itu tambah tidak bisa. Bagaimana mau menciptakan coach, bagaimana mau menciptakan kepemimpinan yang baik kalau kita sendiri tidak bisa mendorong perubahan itu, ya kan? Kalau satu dengan yang lainnya ada gap, itu juga tidak bisa. Nah, dengan adanya guru penggerak seperti ini, mari kita buang semua hal-hal yang negatif, kita berubah untuk mengimplementasikan semuanya dalam pembelajaran, yaitu untuk kemajuan anak-anak kita. Monggo, Pak. Luar biasa ya guru penggerak ini. Ini adalah kegiatan kami ketika kami bersama-sama dalam lokakarya. Nah, menjadi kegiatan di PKB ini adalah salah satu dari teman-teman kita yang sudah mengikuti guru penggerak. Selain untuk menggerakkan kita dan juga teman-teman di sekolahannya, mereka juga menggerakkan teman-teman yang ada di luar sekolahnya, mungkin bisa di tingkat kecamatan ataupun juga di tingkat kabupaten. Ini sudah tadi mandiri sudah, langsung langsung mandiri sudah, reflektif sudah. Berpihak pada murid, jadi kita harus berpihak pada murid. Terus, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Di sini adalah kenapa? Contohnya adalah kami mengambil di TK Aba, mereka panas. Jadi tidak hanya kita menjelaskan saja ya, tapi kita melakukan percobaan dengan panas seperti itu biar anak-anak tahu, oh berarti kalau panas itu mana yang konduktor, mana yang isolator. Panasnya itu melalui apa? Melalui konveksi atau melalui radiasi seperti itu. Jadi dengan konsep anak-anak melihat langsung. Sudah? Langsung ada kita terus. Nah, ini adalah salah satu pemimpin pembelajaran, yaitu melakukan sholat duha. Kalau di sekolah kita adalah apa Pak Her? Sholat duhur. Terima kasih Pak Her. Di sekolah kita sholat duhur. Di sekolah kita setiap Jumat juga ada yasinan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita mempunyai inovatif dan juga mempunyai
pemberkasan pendidikan yang luar biasa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini di sesi ini ada 2 sesi ya. Sesi modul 1.1 dan 1.2. Di sini Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertanya apabila panjenengan semua ingin menanyakan hal-hal apa yang sudah kami jabarkan. Monggo silakan bertanya. Nanti saya kasih 2 soal untuk modul 1.1 dan 1.2. Nanti di sesi 2 adalah pertanyaannya. Nanti pertanyaan di sesi 2 juga 2. Monggo Bu Yuli mungkin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Begini Bu Ayi, kalau boleh saya bertanya, itu tadi kan kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara ya, bagaimana cara mengajar secara inovatif yang seperti tadi Bu ya. Yang saya tanyakan, gimana caranya kita seorang guru supaya bisa lebih mengerti apa kemauan anak. Bagaimana caranya kita tahu? Karena saya rasa kalau kita kadang nuruti anak, lihat anaknya dulu. Kalau anaknya itu terlalu aktif banget, kadang kalau dikasih kayak tugas atau apa, kadang seenaknya sendiri Bu Ayi. Jadi saya ingin tahu gimana kita padukan supaya kita sesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan di sana tentang bagaimana cara mengajarnya Ki Hajar Dewantara tadi. Terima kasih. Ada yang nomor 2, saya beri kesempatan yang nomor 2 untuk sesi yang pertama. Oke, monggo Pak Rizky. Oke, terima kasih Bu Yuli. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui anak dan keinginan anak? Begini Bu Yuli, pembelajaran ini bukan hanya semata-mata kita itu matematika, IPA ataupun IPS. Menurut saya pribadi, pembelajaran materi pelajaran itu adalah suatu media. Yang penting kita itu menciptakan daya pikir anak itu mampu bersaing dengan kondisi saat ini. Nah, masalah bagaimana kita mengatasi anak supaya tahu kemampuan anak, kemauan anak, yang pertama yang harus kita terapkan adalah metode pendekatan. Dalam artian begini, makanya kan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh kan semena-mena terhadap murid. Kita tuh merasa guru itu harus dijunjung, guru itu harus gini. Tidak seperti itu. Dalam artian begini, guru harus mampu memposisikan dirinya. Kapan dia sebagai guru, kapan dia sebagai teman, kapan dia sebagai teman bermain atau apa. Dalam artian begini, kalau dulu kan kita prinsipnya kalau kita melihat guru kita takut. Kenapa? Guru terangku dari buku. Kita harus menghilangkan mindset seperti itu. Kadang coba kita mengaca pada pendidikan kita saat ini. Guru menerangkan panjang kali lebar, sudah diterangkan, kemudian bertanya kepada muridnya, sudah ngerti? Saya yakin 100% mereka pasti jawab ngerti. Tapi baru dikasih tugas, nggak bisa. Kenapa kok mereka bisa ngomong ngerti? Karena mereka mau ngomong tidak ngerti, takut. Kenapa kok takut? Ya itu karena di mindset mereka, lah aku ngomong nggak ngerti, pasti dimarahi. Kalau saya bilang pasti digigit, pasti dan segala macamnya. Padahal mereka itu nggak begini. Tiap anak kan pasti punya kemampuan yang berbeda-beda, daya tangkapnya pasti beda-beda. Ada yang dijelaskan sekali langsung ngerti, ada yang harus 2 kali, harus 3 kali dan seterusnya. Jadi dalam pemikiran KHD kita lebih mengutamakan murid, artinya kita itu bukan mendewakan murid, artinya kita kalah dengan murid, bukan seperti itu. Dalam artian kita itu mengikuti arahnya murid itu seperti apa. Nah, jadi kita deketi dulu Bu Yuli. Jadi kita deketi apa sih maunya ini, masalahnya bagaimana sih. Ini sedikit testimoni kemarin. Saya pernah punya murid buangan dalam artian mencabut tanda kutip nggak bisa, itu dari SDK kalau nggak salah, SDK dibuang di Singosari. Nah,
dia dibuang dalam artian disuruh pindah karena tidak naik. Nah, kemudian saya pegang dalam artian saya sebagai wali kelasnya, kemudian saya juga ngelesi. Nah, kenapa sih anak ini kok sampai nggak bisa? Nah, ternyata saya dekati, saya ajak ngomong, ternyata orang tuanya broken. Nah, setelah saya kasih motivasi, alhamdulillah. Jadi anak ini akhirnya bisa, waktu itu masih ada UASBN. Nah, anak ini jadi peringkat 5 se-Kabupaten Jember. Nah, sampai sekarang sekarang buka kafe namanya Johan gitu. Jadi intinya yang menurut saya untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik kita harus melakukan yang namanya pendekatan. Itu Billy. Dan artian pendekatan kita harus bisa memposisikan kapan jadi teman, kapan jadi guru, kapan jadi orang tua, seperti itu Billy. Gimana Billy? Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Bu Yuli. Tapi kok kayaknya ini ya, ngantuk ya? Oke. Saya ada sedikit permainan. Bukan permainan sih. Pada dasarnya sini adalah nyanyian. Nanti bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Saya jamin anak-anak nanti akan senang dan juga tertawa. Bapak Ibu mau untuk mengikuti saya? Oke. Oke. Pak nanti saya ikutin ya. Oke, saya ya. Ono opo, penjenengan mengikuti saya ya. Ono opo, yo mrene yo. Ono opo, ono. Apa-apa. Larak tenan. Pancen tenan, wong topengan, ponorogan, rai macan. Saya lagi coba sekali lagi. Tapi kalau melakukannya dengan excited, dengan gerakan, pasti nanti anak-anak kita di kelas itu pasti akan ketawa-ketawa dan senang. Ya, yuk, kita sedikit dulu sebentar ya. Anak apa? Yo rene yang. Anak apa? Anak apa-apa. Larak tenang. Pancen tenang. Wong topengan, ponorogan, rai macan. Ya, nanti kita sesuaikan dengan gerakan ya. Jadi pasti nanti anak-anak nanti senang dengan kita. Oke, terima kasih. Di sini kita sudah satu sesi yang luar biasa. Terima kasih antusiasnya teman-teman di sini dalam mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Yang sesi yang kedua kita akan di sini saya dan Pak Rizky akan menjelaskan tentang modul 1.3. 1.3 di sini adalah visi dan misi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Bagaimanapun seorang guru penggerak, bukan hanya seorang guru penggerak seperti yang Pak Rizky, tetapi semua guru pasti punya visi dan misi. Visi misi pasti ada di sekolahan, tetapi visi dan misi kita di kelas itu pasti, dan kita pribadi pasti punya visi. Visiku menjadikan anak-anak biar semuanya, mungkin Bu Yuli nanti menjadi anak-anak yang berguna sehingga nanti UN-nya bagus, nah, bisa naik. Nah, itu adalah visi misinya seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang visi misi guru penggerak di modul 1.3. Monggo bisa disilakan Mbak Nadira, Pak Rizky, monggo. Oke, untuk sesi yang kedua, di sini pasti Bapak Ibu guru semua pasti punya suatu visi atau keinginan kepada muridnya di masa depan. Ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus kemudian nilai dan peran guru penggerak, terus inquiry apresiatif atau kita sebut juga dengan bagja. Nah, ini akan menciptakan mereka belajar profil belajar Pancasila. Oke.
Ini sedikit saya ulas lagi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntun sesuai kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Ini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Bu Ai bahwa nilai dan peran dari guru penggerak mulai dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik, dan peranannya juga menjadi pemimpin pembelajaran, terus menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. IE atau inquiry apresiatif itu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. IE menggunakan prinsip utama dari psikologis positif dan pendidikan positif. Nah, ini penerapan IE. Jadi dari visi misi itu melalui beberapa tahapan kita singkat menjadi bagja. Pertama kita buat dulu suatu misi, kita buat dulu, terus kita ambil, kemudian kita gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini penerapannya. Nah, ini cara pembuatannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan prestasi peserta didik? Ini suatu visi kita. Yang kedua, bagaimana menerapkan akhlakul karimah sebagai suatu kebiasaan pada peserta didik? Nah, tindakannya bagaimana? Yang pertama, pemetaan bakat dan minat peserta didik. Nah, jadi sebelum kita ngomong masalah prestasi, kita harus petakan dulu anak ini berkompeten atau tidak, begitu. Dalam artian tidak semuanya pintar matematika, tidak semuanya pintar IPA. Kita petakan dulu. Terus kemudian yang kedua, mengontrol penerapan akhlakul karimah melalui buku amalan ibadah. Nah, ini bisa beberapa kegiatan dengan kegiatan secara agama, bisa sholat, terus kemudian membiasakan anak-anak itu sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ya. Nah, ini selanjutnya ambil pelajaran. Siapa saja warga sekolah yang dapat diajak berkolaborasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua kegiatan yang ada di sekolah lebih baik itu adalah berkolaborasi. Ya. Terus dua, aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Terus kondisi seperti apa yang menunjang peserta didik untuk berprestasi. Terus yang keempat, keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa mengambil suatu tindakan. Yang pertama yaitu wawancara atau survei lapangan. Terus kepada pimpinan sekolah, pengawas, wali murid dengan pihak-pihak lain yang dirasa relevan dengan visi sekolah. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk gali mimpi. Bagaimana gambaran peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah dan berprestasi di era globalisasi? Ini. Terus apa saja yang harus dilakukan agar peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah dan berprestasi di era globalisasi terwujud? Terus apa perasaan yang muncul saat membayangkan peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah dan berprestasi di era global sekarang ini? Yang pertama tindakannya adalah melakukan diskusi sharing dengan guru. Penting sekali teman-teman kita diskusi dengan guru untuk melihat atau kita itu merefleksi bagaimana sih perkembangan anak didik kita. Terus kemudian melakukan diskusi sharing dengan lembaga luar. Kita tidak bisa hanya dalam lingkup sekolah, kita juga harus keluar. Dalam artian bisa di gugus ataupun di kecamatan. Terus mengadakan kegiatan yang mendukung terwujudnya peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah dan berprestasi, misalnya melalui puncak tema atau event lomba. Terus berkolaborasi dengan orang tua untuk menjadi kontrol agar visi tersebut menjadi kebiasaan baik dimanapun dan kapanpun. Artinya apapun alasannya guru tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi dengan orang tua dan berkomunikasi juga dengan orang tua. Lanjut. Oke, untuk jabarkan rencana, ini yang akan kita lakukan adalah menentukan target dan tujuan bersama. Jadi kita menentukan targetnya bersama peserta didik. Terus inventarisasi sarana dan prasarana yang ada sebagai bahan penunjang proses pembelajaran. Lanjutnya, nah ini yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi terakhir dari bagja itu adalah atur eksekusi. Nah, siapa saja yang terlibat mewujudkan peserta didik yang unggul?
Terus bagaimana keterlibatan orang tua? Bagaimana refleksi dalam mewujudkan peserta didik yang unggul? Tindakannya adalah yang pasti mengadakan rapat dengan Dewan Guru terkait program yang kita laksanakan. Terus kemudian membuat kuesioner yang ditujukan kepada orang tua. Jadi kita bertanya kepada orang tua bagaimana perkembangan anak didiknya. Terus menelaah kelemahan dan kekuatan program yang kita laksanakan. Artinya kita harus ada refleksi setiap kegiatan yang kita laksanakan. Nah, jadi itu teman-teman, jadi itu adalah berkaitan dengan yang namanya visi dan misi. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya, Bayi Muro. Terima kasih Pak Rizky. Pak Rizky sudah menjelaskan visi dan misi keinginan kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk kemajuan anak-anak. Ketika kita mau anak-anak itu maju, pasti apa? Pasti anak-anak itu mempunyai nilai yang positif. Ketika mereka tidak mempunyai nilai positif, impossible. Visi dan misi kita itu terlaksana itu impossible. Maka daripada itu, di sini di modul 1.4 saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Di sini adalah budaya positif adalah melakukan kegiatan positif dengan segitiga restitusi. Apa baik segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan murid pada kondisi di sini murid tertentu untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap murid pasti bukan setiap murid ya, setiap murid ada beberapa murid yang melakukan kesalahan. Kita sebagai seorang guru di sini harus memberikan kesalahan itu dirubah. Bahwa bolehlah melakukan kesalahan, tapi dirubah bagaimana ketika melakukan kesalahan mereka menganggap oh iya ya aku salah. Berarti aku harus merubahnya dengan seperti apa kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu melakukan perbaikan kesalahan sehingga mereka kembali ke karakter mereka yang semula. Karena saya yakin karakter anak-anak itu adalah karakter yang baik, karakter yang belajar, karakter yang bermain. Mungkin ketika mereka melakukan kesalahan itu adalah mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Maka daripada itu, kita sebagai guru harus mengembalikan mereka ke asal karakter mereka. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan segitiga restitusi. Di sini adalah memvalidasi tindakan. Valid nggak? Bener nggak anak-anak itu? Apa sih kesalahan mereka? Nah, setelah kita mengetahui kesalahan mereka, kita menanyakan, Lole, kamu ini salah loh. Ini bisa nggak dilakukan terus? Kan seperti itu. Pasti dia, oh iya ya, saya yakin 100%. Anak-anak ini kalau melakukan kesalahan tuh pasti ngerti kok. Pasti mereka juga paham. Iya Bu, aku salah. Yang tidak paham adalah bagaimana mereka kembali untuk tidak melakukan itu, ya, atau kembali kalau kita berdosa, nih, ya kan? Tapi terkadang kita tahu kita berdosa, tetapi kita tidak kita kadang nggak begitu sadar bagaimana caranya kita kembali untuk ke jalan yang benar. Itu sama seperti ini. Segitiga restitusi, jadi memvalidasikan tindakan, valid ini tindakan yang dia lakukan. Setelah kita menanyakan ternyata itu dia salah, berarti kita apa? Keyakinan, oh iya ya Bu ya, salah tidaknya ya Bu ya. Yowes, kalau salah bagaimana? Ayo distabilkannya identitasnya, distabilkannya perbuatanmu bahwa itu tidak benar. Terusnya. Nah. Oke, pasti semua sudah mempunyai alasan, pasti anak-anak mempunyai alasan. Kenapa kamu kok, contohnya sekolah kelas saya itu ada anak itu kenapa sih kamu tuh kok terlambat? Dia punya alasan, Bu, aku pasti bangunnya kesiangan loh. Kenapa kamu kok bangunnya kesiangan kali? Iya soalnya aku tidurnya malam. Kan pasti akan berkelanjutan gitu loh, kok tidur malam lah kenapa? Iya aku main HP Bu. Loh kok main HP terus? Enak mama gak negur kamu untuk bubuk? Saya bilang gitu. Ternyata dia enggak. Nah ini kan berarti apa?
Setelah seperti itu, nah contohnya seperti ini, selalu dia tidak masuk ataupun masuk adalah terlambat. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini kasus yang ada di kelas saya. Monggo Pak. Nah ini sudah masuk ya, kelasnya sudah masuk semua, tidak ada yang di luar. Nah ini, nah ini baru masuk, udah semua tidak ada ini semuanya. Nah, Bangun kesiangan, ya ampun. bangun kesiangan Bapak Ibu. Namanya nggak anu kan? Nggak bangun kan? Oh tadi malam nggak tidur lah Wes, Ibu. masuk ya, Boleh masuk. saya. Masuk Nah, dulu. Masuk. Wes, berdoa dulu ya. nah, bagaimana kita kan sudah tahu kan ini anaknya kan sudah salah ya, dia tahu dia salah ini sudah terlambat, ya udah, ayo sudah berdoa dulu Le, seperti itu. Nah, setelah melakukan validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan kepada Adidas. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, kita melakukan kesana Adidan, apa yang kamu lakukan itu adalah apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Kamu paham deh kalau kamu melakukan kesalahan? Adidan bilangnya, oh iya Bu, saya paham, seperti itu. Nah, ketika Adidan itu paham, setelah salah nih, paham kan akan kesalahannya, akhirnya bagaimana solusinya? Akhirnya sebagai seorang guru kita, itu salah Le, ayo kita perbaiki, seperti itu. Terus, jadi kita akan menjadi suatu iklan terus tiap hari untuk menstabilkan identitasnya Adidan tersebut. Seperti itu. Akhirnya apa? Adidan akhirnya bisa oke ini. Nah, seperti ini. Adidan mempunyai keyakinan, dia sudah mempunyai kesepakatan kelas bahwa Bu, aku tidak akan pernah terlambat lagi Bu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan juga ada juga kasus di sini banyak anak-anak yang bermain, tetapi di dalam suatu permainan itu ada perkelahian, sehingga membuat apa? Membuat kok ini kan salah, nggak boleh loh Dek, kok berkelahi Dek. Akhirnya kita tahu bahwa itu tidak benar, akhirnya kita jadikan suatu itu tindakan kelas. Nah, seperti ini. Bima. Ya, ini Bima sama Fatin nih. Nah, ini ada yang main tapi dia ini bertegas, itu bukan apa ini ya? Akhirnya apa? Dia tahu bahwa itu kan salah. Nah, kita pahami bahwa itu adalah salah, kita memvalidkan tindakan, terus menanyakan keyakinan bahwa Bima dan Fatin. Nah, setelah itu mereka tahu bahwa mereka berminta maaf dan mereka yakin mempunyai kesepakatan kelas bahwa tidak akan mengulang lagi, akan menjadi anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang rukun. Mungkin itu, dan semuanya memang kita sebagai guru itu memang harus ya Bapak Ibu ya, harus setiap saat itu menjadi iklan. Kalau kita menjadi iklan setiap saat, pasti anak-anak tuh ingat, oh iklannya Bu Guru, aku gak oleh tukaran, aku gak oleh tukaran, oh iya gak oleh tukaran. Terus kita ulang-ulang. Pengulangan positif itu akan masuk ke dalam mereka, dan pasti mereka akan memahami dan menjadikan suatu hal menjadi suatu kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sesi 2 Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan apabila kurang jelas. Oke, Bu Dwi, Bu Salama, pas. Oh, monggo Bu Nadira. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan mengenai cara menstabilkan keyakinan. Bahwasanya kita mengerti, saya sebagai guru juga mengerti, kita setiap hari sudah terlalu sering untuk menstabilkan keyakinan terhadap murid-murid kita. Dan kita sudah mengerti juga bahwa cara menstabilkan keyakinan itu caranya ada yang mudah, ada yang susah. Karena kita lihat anak-anak ketika kita menstabilkan keyakinan pasti akan dilakukan secara berulang. Yang saya tanyakan, bagaimana cara yang mudah untuk menstabilkan keyakinan terhadap anak-anak yang seringkali melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih.
kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nadira. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Pasti Bapak Ibu, Bu, saya ini sudah loh memberikan pemahaman anak-anak ini diulang terus. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kenapa? Guru sebagai hamba. Waduh, nek wis iki bayi aku wis angkat tangan jenenge hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu kan kalau zaman dulu tuh apa ya Pak Isdia? Bisa budak atau kalau istilah kerennya adalah asisten rumah tangga, asisten gitu ya. Berarti apa? Anak-anak itu adalah bos kita Bapak Ibu. Nggih toh? Bos kita. Nah, kita memang sebagai hamba sulit banget. Bagaimana? Yo wis taran yo aku ki dadi hambane arek-arek. Yo wis nek pengulang yo tak valid maneh masalah iku. Sesuk ulang tak valid maneh iku. Sesuk ulang terus tak dandani maneh. Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal itu berulang, pasti di titik tertentu kita akan menjadi seorang pemenang. Itu hal yang harus Bapak Ibu tekankan di dalam pemikiran kita. Berulang, pasti kita akan jadi pemenang. Pemenangnya siapa? Kita dong, Bapak Ibu guru yang bisa memenangkan anak-anak itu dari hal yang negatif ke positif terus sampai kapan? Sampai terus dan kita menang. Saya berharap dengan adanya diseminasi modul 1 ini, Bapak Ibu, saya, Pak Rizdi, ayo kita sama-sama menjadi guru-guru pemenang yang memenangkan hati anak-anak, yang memenangkan jiwa mereka untuk masuk ke dalam kebaikan untuk mereka. Ketika kita bisa menjadi pemenangnya anak-anak, kita menjadi hamba yang merdeka. Seperti halnya merdeka belajar yang ada pada kurikulum saat ini. Saya yakin ketika kita tergerak, hati kita bergerak untuk melangkah maju dan menggerakkan teman-teman komunitas kita akan menjadi Bapak Ibu guru pendidik bangsa yang luar biasa. Pasti semua itu ada hikmahnya. Berkah kita, rezeki kita akan mengikuti setiap kita melangkah untuk anak-anak dalam hal kebaikan. Oke, mungkin Bu Nadira sudah. Oke, terima kasih Bu Nadira. Terima kasih Bu Nadira atas pertanyaannya dan sudah kami jawab, dan jawabannya Bu Nadira sudah ya baik. Terima kasih, berarti memahami, dan saya juga senang. Semoga apa yang saat ini kita lakukan diseminasi pada modul 1 menjadi hal kebaikan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah suatu kebaikan, ini untuk anak-anak kita, ini untuk kemajuan pendidikan Indonesia, dan yang terpenting adalah untuk rezeki kita berkah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa bertemu di diseminasi di modul-modul yang akan datang. Dan satu pesan saya, Bapak Ibu sudah daftar guru penggerak atau dereng? Alhamdulillah. Bu sama Bu Yuli, terima kasih sudah daftar. Bapak Ibu guru yang lain, mohon mendaftar guru penggerak. Luar biasa ilmu yang kita peroleh dalam guru penggerak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu di diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih. Akan saya tutup pada sore hari ini.
Mungkin Pak Hermanto, mungkin dengan doa, monggo Pak Hermanto. Oh, Pak Ferry, monggo Pak Ferry, monggo ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk saya mewakili umat Islam yang ala diniyah, lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ditutup. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup diseminasi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Christine SPD selaku Kepala Sekolah SD Singkusari 2 mengucapkan selamat untuk Ibu Ayu Wahyuni SPD karena telah melaksanakan pendidikan guru penggerak dan diseminasi aksi nyata modul 1/4 tentang budaya positif. Semoga ilmu yang diperolehnya nanti bisa bermanfaat untuk anak didik kita, teman sejawat, dan untuk kemajuan lembaga kita SD Negeri Sempusari 2. Semoga Ibu Ayu Wahyuni nanti juga bisa melakukan pendidikan sampai akhir menjadi guru penggerak. Guru penggerak adalah guru yang bergerak dan menggerakkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.